Salam, salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Bacaan diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 sesuai dengan MTPJ minggu berjalan ini. Apa mana memperlengkapi dalam topik di atas? Memperlengkapi itu tidak sama dengan melengkapi. Kalau melengkapi itu membuat sesuatu yang tidak lengkap atau sesuatu yang kurang menjadi lengkap. Sedangkan memperlengkapi itu adalah upaya menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi sesuatu. Mungkin ya mirip dengan kata mempersenjatai gitu ya. Kata memperlengkapi menggunakan kata katartismon dalam bahasa aslinya, yang diartikan a bringing to a condition of fitness atau perfecting. Nah, dalam terjemahan King James Version, katartismon ini diterjemahkan dengan perfecting, menyempurnakan. Nah, kaitannya dengan memperlengkapi ini, sebenarnya siapa sih yang diperlengkapi? Kemudian bagaimana memperlengkapinya? Untuk tujuan apa? Nah, kita simak yang berikut ini. Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini sebenarnya ada 3 bagian, saudara. Jadi ada 3 fase ya. Nah, 3 fase ini sebenarnya bisa mengantarkan kita menjadi orang yang berkemenangan. Yang pertama adalah Yang pertama adalah wealth. W pertama adalah suatu kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita bisa lihat di Efesus pasal 1 sampai dengan 4. Kemudian W yang kedua, walk, berjalan ya, kita berjalan bersama Kristus, berjalan hidup sebagai anak-anak terang. Kita bisa lihat di Efesus pasal 5. Kemudian W yang ketiga adalah warfare, peperangan, saudara. Jadi inilah peperangan melawan iblis. Diperlukan perlengkapan rohani untuk melawan iblis. Ini kita bisa lihat di Efesus pasal 6 bagian tengah sampai akhir, saudara. Nah, pada fase pertama ini adalah kesadaran akan status kita yang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan ya. Jadi kita ini orang yang punya hak waris. Namun bila kita belum akil balik, maka kita belum bisa menggunakan hak waris itu. Nah, oleh karena itulah kita harus diperlengkapi. Nah, proses memperlengkapi orang kudus ini adalah satu proses menuju akil balik, saudara. Nah, kita lanjut, saudara ya. Kemudian siapakah yang dimaksud orang-orang kudus dalam bacaan tadi, dalam perikop ini? Nah, di awal suratnya Paulus menuliskan seperti ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, jadi yang dimaksud orang-orang kudus itu adalah jemaat di Efesus, saudara. Jelas ya, dari awal sudah disebutkan. Kemudian apa tujuan memperlengkapi orang-orang kudus itu? Nah, di situ juga sudah jelas adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang berikutnya, dengan apakah jemaat Efesus diperlengkapi? Ini juga sudah jelas, kita lihat pasal ayat 7 ya, pasal 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kasih karunia itu menurut ukuran pemberian Kristus. Masing-masing orang diberikan anugerah yang berbeda-beda untuk melengkapi, saudara, untuk pembangunan tubuh Kristus. Setiap orang punya karunia berbeda-beda.
itulah yang dibagi kepada orang-orang di Efesus. Kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita dalam proses memperlengkapi ini supaya prosesnya berjalan dengan baik. Paulus menuliskan kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, dicatat di ayat 2. Kemudian goal yang hendak dicapai dalam pembangunan tubuh Kristus adalah yang pertama, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Ini sangat penting, saudara. Kemudian yang kedua, kedewasaan penuh. Dewasa itu berbicara tentang akil balik, saudara. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jika goal tersebut tercapai, sudah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus sudah bagus, sudah akil balik, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan kita siap untuk berjalan bersama Yesus. Untuk apa? Menghadapi warfare tadi saudara, menghadapi peperangan melawan iblis dengan menggunakan perlengkapan rohani. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.